Apa kabar? Selamat siang menjelang sore. Meskipun sudah siang tapi kondisi cuaca di dekat studio atau di sekitar studio Suara Sidoarjo ini nampak redup gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap berperilaku sehat dan juga untuk menjalani aktivitas sambil juga kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Di edisi hari ini kita ada program Ngaji Hukum yang sudah tayang beberapa episode, beberapa kali gitu ya. Ini kerjasama antara LPPL Radio Suara Sidoarjo dan juga LPBH NU, Lembaga Perlindungan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Tema kita yakni Jurus Kades Kepala Desa Terhindar dari Jerat Hukum. Ini bagian yang kedua. Masih bersama dengan Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH. Beliau adalah Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, di mana program ini juga disiarkan Praja Angkasa Trenggalek, Suara Sampang, RGR Tulungagung, dan Ersal FM Nganjuk. Dan nanti juga ada peluang berbincang dengan Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan Pak Heru Soleh ya, insya Allah nanti. Kalau beliau tidak repot, karena tadi sempat saya ajak atau saya hubungi sebelumnya lagi ada hajatan ini. Mudah-mudahan ada waktu longgar nanti ya. Baik, saya langsung ketemu dengan Ustadz Makin. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Suaranya belum keluar Ustadz. Di unmute dulu. Ya. Okay. Ini mantap ya. Ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat apa istilahnya itu, seragamnya itu sangat khas sekali orang NU begitu ya. Ya. Kalau yang kemarin belum sempat itu karena tapi sekarang alhamdulillah. Tapi sekarang sudah terlihat matching kok. LPBHNU ada emblemnya di situ, luar biasa. Dan kita bincang tentang Jurus Kades Terhindar dari Jerat Hukum. Bagian yang kedua, ini mungkin kalau kita membaca judulnya kan mungkin bisa multitafsir ya, Ustadz Makin ya. Kades, Jurus Kades Terhindar dari Jerat Hukum, bisa bermakna positif atau juga negatif. Negatif dalam pengertian begini, ketika mungkin ada kades yang nakal dalam tanda kutip gitu ya. Ini kan saya bisa belajar di sini gitu supaya tidak terjerat dari hukum, gimana caranya? Tapi enggak, spirit kita adalah tetap kades itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan jabatannya, tapi juga tidak sampai melanggar hukum begitu ya Ustadz ya? Betul. Untuk yang bagian kedua ini saya coba cek ke redaksi, apakah sudah tersambung dengan Abah Heru? Heru Sultan. Heru Sultan, oke. Heru Sultan, bukan Heru Soleh ya, keliru tadi saya. Heru Sultan. Baik, sepertinya masih ada peluang untuk coba menghubungi beliau. Dan yang menarik Ustadz Makin, sebelum nanti ada peluang ngobrol dengan Abah Heru Sultan, ini beberapa waktu lalu kan, kalau di Sidoarjo contohnya ya, Gus Mudlor, Bupati Sidoarjo ini sudah melantik 172 kepala desa dari hasil Pilkades serentak yang digelar Desember tahun 2020 lalu, tepatnya tanggal 20 ya. Di mana dalam sambutannya beliau menyampaikan sesudah dilantik maksimal 3 bulan kepala desa itu harus membuat program RPJMDes atau singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, di mana masa berlaku dari RPJMDes itu kan 6 tahun sesuai dengan masa ini tugas dari Kades atau Pak Lurah gitu ya. Nah, kalau Anda sikapi dari aspek ini, apakah kalau mungkin untuk kades yang petahana mungkin sudah tahu gitu ya cara-caranya seperti apa. Tapi kalau yang kades yang baru begitu, kira-kira menurut jenengan mereka masih bingung atau bagaimana ini Ustadz? Ya, alhamdulillah. Saya sapa dulu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Suara Sidoarjo yang mulia dimanapun berada, khususnya di Nganjuk, di Sampang, dan satunya lagi terutama di Sidoarjo ini, karena memang kebetulan posisi markas besarnya Suara Sidoarjo. Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, dan Sampang. Tulungagung, Trenggalek, Trenggalek juga daerah
istri saya itu. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi saya perlu menyapa karena begini, saya juga sampaikan selamat kepada para kades yang kemarin telah mendapat amanah. Jadi kalau bicara kades itu, Mas, itu tidak lepas dari kalau orang bahasa dulu itu dapat pulung. Jadi seorang pemimpin itu selain juga berikhtiar, juga ada garis tangan. Jadi berikhtiar, berusaha apapun, bahkan sampai money politik pun, ketika garis tangan itu belum mendapat ridhonya dari Allah, pulung tidak didapat, maka tidak mungkin jadi kades. Jadi ketika 172 kades itu kemarin yang terpilih dan kemarin sudah dilantik, dengan berbagai problematika dan euforianya, karena bahkan saya sempat capture di Facebook saya, termasuk di Suara Sidoarjo, bahkan ada salah satu pemimpin yang punya 2 istri, duanya jadi kades kan gitu. Nah, ini kan berarti memang sudah suratan kan gitu. Bukan kemudian kades sekarang ini yang masih istrinya 1 kemudian ingin jadi istri 2, nggak boleh kan begitu kan gitu. Nah, ya itu perlu kami sampaikan. Mungkin mohon maaf Ustadz, mungkin sudah suratan dan juga ada peluang begitu ya. Ya, dan ada penataan. Nah, maksudnya begini. Jadi saya perlu sampaikan bahwa Rasulullah dulu memang sudah bersabda ketika menyampaikan sabdanya beliau ini kan disampaikan Abdullah bin Umar kan ya, itu berarti putranya Sayyidina Umar, itu menyampaikan bahwa tiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban kan gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin aw ra'itah an araitihi atau araitah kan gitu. Nah, ya. Bahkan kullukum ra'in nah, kan gitu kan, wa amiru ra'in kan gitu. Berarti bahasanya itu pemimpin bangsa aja ya bertanggung jawab kepada rakyatnya. Maka Raistul Qaryah kan gitu, min hada ummati qaryah kan gitu. Berarti kepala desa itu juga akan bertanggung jawab kepada pemimpin apa yang dipimpin, yaitu warga desa tersebut. Maka saya juga alhamdulillah saya lihat jadwalnya Gus Mukdor besok hari Rabu kalau tidak salah insyaallah itu melakukan bintek terhadap kades, terhadap lurah, terhadap camat sekabupaten Sidoarjo di Batu. Bimtek ini hari Rabu 10 Maret. Bimtek tentang apa? RPJMDes. Itu saya kurang tahu persis. Kelihatannya salah satu materinya yaitu RPJMDes maupun bagaimana mengaktualisasi yang seperti saya utarakan di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika RPJMDes itu sudah mulai ditata oleh desa sesuai dengan kondisi dan potensi apa yang ada di desa, maka harus dikonsultasikan kan ini. Baik. Pada siapa? Atasannya camat begitu. Nah, dari camat ini kemudian ada tim survei. Oh benar enggak ini program-programnya? Nah, tapi yang lebih penting dari itu saya ingin menyampaikan bahwa kades ini adalah sebuah miniatur dari lurah, sebuah miniatur dari sebuah kota, otomatis ini bupati atau wali kota, bahkan miniatur dari negara. Tentu kaitannya ini adalah presiden. Yang semua itu embrionya, kalau yang bawah ini sudah mulai tidak bisa amanah, maka di situ terjadi potensi di atasnya juga tidak amanah. Nah, itu kan ya. Takutnya kan seperti itu. Baik, Ustadz Makin nanti ada peluang ngobrol kembali sama jenengan. Saya sudah tersambung dengan Abah Heru Sultan ini, Lurah Swalo, Kecamatan Balungbendo. Assalamualaikum, Abah Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ngapunten di sela-sela waktu sibuknya ini saya ajak ngobrol ini. Di line satunya sudah, di line satunya sudah ada Ustadz Makin ini, Abah Heru Sultan. Abah Heru Sultan, ngapunten, ini mungkin sekedar informasi atau wawasan juga untuk pendengar dan juga pemirsa begitu ya. Apa Heru Sultan ini juga selain Kepala Desa Swalo, Kecamatan Balungbendo, Sidoarjo, beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo. Betul begitu ya, Abah Heru Sultan ya? Ya. Abah Heru Sultan, kalau jenengan sepanjang yang ketahui, dana desa itu kan sekarang gede gitu ya, sekitar kurang lebihnya 1 miliaran lah. Itu biasanya oleh Pak Kades nantinya dana yang gede seperti itu, anggaran dana desa seperti itu
Itu biasanya dialokasikan untuk apa saja nih, Abah Sultan? Terima kasih. Barangkali saya bisa memberi kontribusi kepada teman-teman, termasuk kepada Assalamualaikum, Ustadz Makin. Waalaikumsalam, Pak Heru. Alhamdulillah. Ini sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini, Mas Panji, memang kita sejak lahirnya Undang-Undang Desa 614, memang kita ini mendapat alokasi dana desa. Dan alokasi dana desa itu ada DD dan alokasi dana desa. Dana desa ini sumbernya dari APBN yang diberikan kepada desa. Dan di situ memang tahapan mulai 2016 kami dapat 250 hingga sampai saat ini kurang lebih ada 800, ada yang 1,5 miliar gitu ya. Tapi di situ Mas Panji, desa ini juga ada petunjuk dari kementerian, baik Kementerian Keuangan, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri. Nah, alokasi tersebut memang ada skala prioritas gitu loh. Dengan skala prioritas itulah desa-desa ini akhirnya untuk membangun dan sinergi sehingga desa-desa ini yang dulunya sebelum lahirnya Undang-Undang Desa pembangunan kurang, alhamdulillah masing-masing desa sekarang berpacu untuk membangun, baik itu membangun sarana prasarana, embung dan sebagainya, BUMDes, semuanya itu sudah terintegrasi sehingga desa-desa ini harus ada pendampingan yang masif gitu loh, sesuai amanat Perbub gitu loh. Yeah. Nah, sehingga kalau tuh ada desa-desa ini yang, ya mohon maaf, tadi Pak Ustadz tadi nyampaikan ada bintek. Kami aja awal-awal dengan bintek 1 hari rasanya kurang gitu loh. Paling tidak basic dari kepala desa itu kan bervariatif. Dengan variatif ilmu yang diberikan hanya 1 hari, 2 hari, saya kira kurang cukup. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwasanya desa ini sebagai ujung tombak dalam hal pembangunan, kemasyarakatan, sosial, religi, semuanya ini apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, miniaturnya Indonesia itu di desa, betul itu. Tapi harusnya pemerintah ini pun juga secara masif untuk memberi pembinaan pendampingan. Karena apa? Karena loncatan regulasi itu begitu cepat. Dan ilmu yang diberikan kepada pemerintahan desa, teman-teman, lebih-lebih hari ini ada 172 kepala desa yang baru. Sehingga kepala desa yang baru ini pun juga butuh bimbingan pendampingan. Jangan sampai dalam pelaksanaan kegiatan ini menyimpang dari RPJMD maupun RPJMD-nya. Karena apa? Sorotan-sorotan masyarakat, sorotan dari semua pihak, ini tertumpu pada desa. Soalnya desa ini sudah gaungnya ini menerima anggaran 1 sampai 2 miliar. Padahal di situ sudah terintegrasi skala prioritasnya. Lebih-lebih 1 tahun sudah berjalan ini, ada pandemi COVID sehingga banyak refocusing harus menangani pandemi ini. Bayangkan mulai bulan 4 kita selalu dituntut pekerjaan untuk menangani COVID. Nah, sampai hari ini pun juga masih berjalan. Nah, ini harapan kami dengan bupati dan wakil bupati yang terpilih ini betul-betul mengerti kondisinya desa gitu loh. Sehingga desa ini tidak menjadi objek gitu loh. Ya memang kalau dalam pembangunan semua sinergi, tapi kadangkala dalam hal sinergi ini adanya pendampingan-pendampingan, pembinaan-pembinaan, sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi skala prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada desa.
agar dapatnya desa ini pun sesuai harapan Pak Bupati maupun Pak Wabub. Lebih-lebih Pak Wabubnya ini juga dari kepala desa, mantan kepala, tahu saya kira itu. Kemarin saya juga melihat bahwasanya Sidoarjo ini ada 3.000 lubang jalan. Kelihatannya kemarin Pak Wabub dan Pak Bupati sinergi, skala prioritas anggaran daerah ini nanti diperuntukkan, diberikan kepada dalam bentuk bantuan keuangan khusus atau bantuan keuangan. Nah ini juklak dan juknisnya ini harus diturunkan dulu sehingga teman-teman para kepala desa camat ini pun juga akan gayung bersambut. Mudah-mudahan ini juklak dan juknisnya ini sudah diberikan baik kepada camat maupun desa sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan ini kita tidak was-was karena salah sedikit saja kita pun juga akan menjadi objek yang salah, padahal tujuan kita semua adalah untuk membangun. Iya, kadang-kadang juga muncul kekhawatiran, ketakutan ketika melakukan sesuatu nanti takutnya ini dipermasalahkan, ini dipermasalahkan. Ya, Mas Panji, jelas. Biasanya juga muncul ketakutan atau kekhawatiran ketika melakukan sesuatu yang hubungannya dengan dana begitu ya. Takutnya itu serba salah, nanti keliru dan sebagainya. Tapi menarik apa yang pernah disampaikan oleh Gus Mudlor pada waktu pelantikan kepala desa beberapa waktu lalu. Beliau menyampaikan bahwa kepala desa yang baru dilantik ini maksimal 3 bulan harus membuat RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan itu berlakunya kan 6 tahun ya. Turunannya itu adalah rencana atau istilahnya rencana kerja pemerintah RKP desa, ini yang berlaku 1 tahun. Nah dalam hal ini kan pihak kepala desa di situ, di desa tersebut kan ada badan musyawarah desa begitu ya. Apakah kepala desa, mungkin kalau yang incumbent mungkin sudah tahu Abah Heru ya, karena jabatan kepala desa itu kan 6 tahun bisa dipilih selama 3 kali periode. Kalau dihitung kan 18 tahun, berarti kan cukup panjang. Apakah kepala desa yang baru khususnya ini mereka sudah paham apa sih yang diinginkan RPJMDes, kemudian RKP, atau sepanjang pengalaman Anda seperti apa ini, Pak Heru? Terima kasih. Jadi gini, memang regulasi yang diberikan kepada desa selaku ujung tombak ini memang banyak sekali, ya itu tadi. Dengan bupati dan wakil bupati yang punya program percepatan, saya kasih apresiasi, tapi harus didukung dengan pembinaan dan pendampingan gitu loh. Nah, karena apa? Mohon maaf, selama menjabat kepala desa terpilih dan kepala desa, mereka ini teman-teman ya ada yang mengerti, ada yang belum mengerti. Makanya tadi Bintek itu tidak hanya sekali, melainkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo Brigjen sampai ke camat ini sesuai tupoksinya harus terus-menerus memacu, memberi pendampingan dan pembinaan sesuai skala prioritas yang menjadi RPJMD Bupati dan menjadi ajuan RPJMD pemerintah desa nyambung dan akan terwujud gitu loh. Jadi istilahnya harus beriringan begitu ya, antara Pemkab yang punya keinginan seperti ini harus linear juga dengan program pembangunan yang ada di tingkat desa begitu. Betul. Baik, selama ini kendala-kendala apa saja yang dimiliki oleh kepala desa selain mungkin kurangnya pengetahuan tentang RPJMDes, kemudian hal-hal yang lain begitu? Makanya kan gini, amanat undang-undang ini ada Musrenbangdes. Musrenbangdes ini bottom up, kita menginventarisir dari musyawarah di tingkat RT, di tingkat dusun dan desa, tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Nah, dalam hal Musrenbang ini banyak keluhan-keluhan dari desa. Apa yang sudah dimusyawarah dan direncanakan dalam pembangunan usulan ke pemerintah kabupaten hingga sampai saat ini kecil kemungkinan dilaksanakan gitu loh. Nggak tahu
prioritasnya pemerintah kabupaten bagaimana, yang selama ini musrembang desa ini harus diakomodir seharusnya. Sehingga kalau ingin percepatan pembangunan, karena apa? Untuk normalisasi, untuk normalisasi pendangkalan afur sungai, ini kan juga dibutuhkan. Nah ini kalau anggaran dana desa nggak mampu, ya anggaran APBD yang harus digelontorkan dari dinas terkait. Dari hulu sampai hilir, step by step, insya Allah dalam jangka pendek maupun jangka panjang, ini akan mengurangi beban dari kabupaten, mengurangi beban banjir, mengurangi beban jalan rusak. Pokoknya gini, desa itu berpesan harus sinergi dari pemerintah kabupaten hingga ke desa, karena desa ini adalah, tanya Ustadz Makin, miniatur, betul. Nah ini aspirasi-aspirasi yang ada di desa ini, melalui kepala desa, melalui musrenbang, melalui musyawarah desa dan sebagainya, ini kita angkat. Nah ini paling tidak tingkat kecamatan hingga kabupaten ini harus kembali ke melihat apakah benar yang diusulkan ini memang prioritas dan memang harus dilaksanakan. Seharusnya demikian gitu loh. Iya, iya. Jadi mungkin bisa dikatakan tidak hanya keinginan dari hulu ke hilir, tapi hilir ke hulu juga bisa jadi acuan atau masukan untuk Pemkab gitu ya, dari bawah ke atas begitu ya, Abah Heru ya. Betul. Baik. Saya ke Ustadz Makin. Ustadz Makin, dari apa yang disampaikan oleh Abah Heru tadi selaku Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo, apa hal yang ingin Anda jadikan catatan ini? Yang penting begini. Jadi tidak hanya di Sidoarjo, jadi seluruh kades atau mungkin yang saat ini sedang ikut, karena kami ratusan ini, saya di Japri Mas Panji, diminta untuk memperjelas. Jadi apa yang menjadi keinginan dan harapan dan mungkin kebimbangan para kades. Memang belum ada sebuah sinkronisasi. Jadi ketika di undang-undang itu menunjukkan bahwa proses RBJMD itu dimulai dari ada musresbang. Ada musresbang ini juga dari desa. Dari pengertiannya konsep yang terjadi itu seharusnya dari bawah ke atas, juga dari atas ke bawah ini ada perimbangan. Jangan kemudian camat punya kepentingan tersendiri. Ingat, jadi camat ini membawai kepala desa dan lurah yang ada di bawahnya. Apalagi sekarang ini khusus Sidoarjo ya, ada prioritas yang artinya dalam 100 hari ke depan ini ada anggaran yang itu turun ke kecamatan diprioritaskan ke perbaikan jalan. Jangan sampai Sidoarjo ini dapat sebutan sejuta lubang, kota sejuta lubang. Kalau awalnya itu 1.000, tadi disebutkan sudah 3.000, nanti saya khawatir jadi sejuta lubang. Iya, awalnya jeglongan sewu jadi jutaan jeglongan ini. Ya, jeglongan. Ya, gitu. Nah, jadi saya melihat begini, intinya begini, kalau kades itu mau belajar dan mau mengaplikasi terhadap apa yang menjadi prioritas di warganya, jadi jangan takut salah, juga tidak kemudian jangan takut berbuat yang salah gitu. Jadi kalau yang penting tidak ada pelanggaran hukum di situ, dan kemudian yang ada konsultasi, makanya kita diminta silaturahmi, diminta saling memahami dan mau belajar. Insya Allah, saya melihat begini, kades yang ada ini setelah tadi aturannya disampaikan oleh Abah Heru itu, beliau kan memang pengalaman lapangan luar biasa. Dan juga pernah beberapa kali dengan PBHNU juga dengan kejaksaan. Artinya kita pernah FGD, pernah kemudian ada konsultasi hukum dan seterusnya. Jadi ketika ada di Permendagri nomor 1 ya, itu tahun 2017 tentang penataan desa, itu gamblang sekali. Begitu ditindaklanjuti juga di Permendagri nomor 2 2017 mengenai standar pelayanan minimal desa. Itu juga menurut saya sudah gamblang. Dan dipertegas lagi ini yang seringkali ada persoalan itu, kesepakatan-kesepakatan yang ada itu kemudian ya mungkin karena sibuk atau ketidaktahuan atau mungkin karena memang dianggap sudah enjoy, tidak ada informasi ke publik, ke desanya. Padahal di Permendagri nomor 3 dan 17 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi
dan dokumentasi itu dari Kemendagri sampai ke pemerintahan daerah itu harus runut. Nah, makanya setiap pemimpin itu seharusnya ya harus memahami. Jadi kalau mereka sudah jadi, waduh aku tadi kedua awal-awalan nanti nunggu petunjuk dan seterusnya, nggak bisa jalan. Karena sudah yang bersangkutan itu di pemilihan desa dan pemilihan desa mendapat kepercayaan rakyat dan dapat ridhonya Allah, maka tanggung jawab sebagai pemimpin ini harus dipandegani. Jangan kebuyan atau sebaliknya, aku jadi kepilih sakarpe dewe. Ya. Dan yang saya sering menangani begini, Mas Panji. Ada beberapa kasus yang di Tipikor, Kades ini sebetulnya tidak bersalah. Karena dia hanya tanda tangan dari pertanggungjawaban yang harus itu butuh tanda tangan dia. Ketika kemudian ada pemeriksaan, ini terjadi pelanggaran. Bahkan yang pernah ini, menurut saya sederhana. Karena tidak dimusyawarahkan, tidak ada keputusan desa, ada dana dari XTKD yang seharusnya itu dilaporkan dan masuk kas desa. Anas inisiatif dari perangkat kelurahan itu kemudian dimasukkan ke bank bukan atas nama desa, tapi tujuannya sebetulnya juga untuk kemakmuran untuk desanya. Nah, ketika ada pemeriksaan dan kemudian ada laporan yang bahaya ketika proses pilkades itu sudah mulai ada persaingan tidak sehat. Jadi istilah tidak legowo. Sehingga ketika ada kesalahan sedikit saja di desa itu berpotensi menjadi persoalan. Nah, inilah yang harus sebetulnya bagian yang jurus-jurus yang harus diantisipasi oleh Kades. Jadi bukan berarti nanti terhindar dari hukum, kita berbuat yang sejalan dengan hukum saja, suatu ketika bisa terjebak kok. Artinya kerikil tadi itu, apalagi Sidoarjo ini kan sudah banyak tadi, ratusan ribu lubang. Nah, suatu ketika maka harus hati-hati. Mas Andi. Ya, betul. Karena bagaimanapun seorang pemimpin di era sekarang itu kan dibutuhkan pemimpin yang inovatif, begitu ya. Tidak hanya sekedar sifatnya itu seremonial, tapi juga menjadi pemimpin yang bisa membuat wilayah setempat, desanya ini lebih maju. Tapi di sisi lain juga ada kekhawatiran seperti yang tadi jenengan sampaikan, ketika saya menggunakan ini takutnya nanti keliru. Nah, nanti kita akan lebih banyak ngobrol tentang hal ini. Baik sahabat dan pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, masih bersama di program Ngaji Hukum dengan tema Jurus Kades Terhindar dari Jerat Hukum bagian yang kedua bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH, Ketua LBBH NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, dan juga ada Pak Heru Sultan, ini beliau adalah Lurah Swalo atau Kepala Desa Swalo, Kecamatan Balangbendo, Kabupaten Sidoarjo, yang juga merupakan Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo. Kami akan kembali. Untuk Anda yang bertanya, masih ada peluang ya, saya kasih peluang di 082132641009. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesyanto, Ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo bersama seluruh keluarga besar SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo mengucapkan selamat atas dilantiknya Gus Ahmad Muhdor Ali dan Bapak Subandi
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa memberikan kemudahan, pertolongan, kemurahan, dan ampunannya, sehingga beliau berdua bersama seluruh masyarakat Sidoarjo mampu mewujudkan 17 program yang telah dicanangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Priyo Herianto, Kepala SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, mengucapkan selamat atas dilantiknya Gus Ahmad Mudlor Ali dan Bapak Subandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sidoarjo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, keselamatan, perlindungan, dan kemudahan kepada beliau berdua dalam mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang lebih sehat, cerdas, maju, sejahtera, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, khususnya di Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Suara Sampang, Radio Guyub Rukun, RGR FM Tulungagung, Radio Suara Anjuk Ladang, Nganjuk. Ini yang masih setia bersama kami untuk program Ngaji Hukum dengan tema Jurus Kades Terhindar dari Jerat Hukum bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH. Beliau adalah Ketua LBBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, serta juga dengan Kepala Desa Swalo, Kecamatan Balungbendo Sidoarjo, dengan Pak Heru Sultan. Beliau ini adalah juga Ketua
Forum Komunikasi Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo. Baik, beberapa waktu lalu juga ada pertemuan ya Ustadz Makin ya antara pihak kepala desa dengan Kejari dan juga dengan Polres gitu. Apa yang materi apa yang diagendakan dalam pertemuan tersebut ini? Jadi dalam pertemuan itu sifatnya konsultatif. Jadi ada beberapa persoalan dan tidak hanya di Sidoarjo menurut saya. Setelah pasca dulu itu kita rame mengenai PTSL. Jadi pendaftaran tanah sistem terpadu itu adalah kelanjutan dari program Prona. Itu seringkali masyarakat, artinya yang menginginkan tanahnya yang belum menjadi sertifikat, itu dengan berbagai kesulitan dan kendala yang ada, itu sekarang kadang-kadang tidak mau tahu. Jadi ketika harus kemudian itu mengganti materai, mengganti patok, dan seterusnya yang itu tidak ditanggung oleh negara. Ketika kemudian nilainya tinggi, itu dianggap menjadi beban dan kemudian itu dibayar, tapi akhirnya dilaporkan. Itu hal-hal yang sepele. Tapi di balik itu, dari Kades sendiri, selaku pemimpin, karena ketidakfahamannya, kadang-kadang semua persoalan itu dihandle. Artinya ditangani, terkesan bahwa nanti ketika persoalan ini ada, saya tahu. Padahal seharusnya kalau itu ada permusyawaratan atau kesepakatan itu sifatnya yang di luar undang-undang dan seharusnya tidak harus ditangani Kades. Kades cuma ngawasi aja, biar masyarakat di situ, tokoh masyarakat di situ yang kemudian mensepakati. Jadi kesannya bukan menumpuk dari anggaran dari pemerintah yang sudah turun itu, kemudian ditambah anggaran yang itu Kades ikut bertanggung jawab. Nah, ini persoalan-persoalan ya ini ya. Artinya niat baik belum tentu menjadi baik. Gitu. Buktinya banyak korban kan dari program PTSL itu. Kemudian lagi dari DD-ADD yang tadi sudah disampaikan oleh Abah Heru Sultan bahwa pemahaman DD dari APBN kemudian ADD itu dari APBD kabupaten maupun itu mungkin ada tambahan subsidi dari APBD di provinsi. Yang penting adalah bagaimana mempertanggungjawabkan. Artinya ada sebuah simbiosis yang harus dipahami oleh kepala desa selaku pemimpin, itu bahwa apa yang menjadi keputusan dan kesepakatan baik itu dari BUMS maupun sifatnya itu darurat, apalagi ini musim pandemi kan begitu, itu ada yang sifatnya tertelusur, kemudian terukur dan struktur. Ini seringkali wis gampang, engko ae nanti digaweno laporan ke belakang. Padahal artinya gini, ketika ada transaksi penggunaan dari anggaran itu kan harus disertai bukti. Beli di toko mana, kemudian harganya berapa, pagu yang harus dipahami berapa. Hal yang sepele ini karena digampangkan awalnya, kemudian ketika dimintai pertanggungjawaban, itu akhirnya masih kesulitan. Bikin asal-asal itulah yang menjadi pokok awal dari masalah. Jurus kalau seperti ini masih dilakukan oleh Kades, maka saya berkeyakinan maka di tahun-tahun mendatang persoalan hukum akan terus nanti muncul. Nah itu ya kita sih nggak berharap begitu ya, tapi minimal Kades sudah mulai ini seperti yang jenengan tadi sampaikan, memperkaya wawasan dan juga bisa mendelegasikan, karena Kades ini juga bukan one man show begitu kan. Ada petugas-petugas lain yang juga bisa dikaryakan ketika ada hal-hal tertentu begitu. Baik, saya masih coba menghubungi Abah Heru Sultan, sepertinya terputus. Saya bacakan pertanyaan dulu ya Ustadz Makin ya. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di WA 082132641009. Ini dari Pak J yang ada di Porong. Pak J menyampaikan usul kalau setiap balai desa itu ada seperti yang disampaikan oleh Gus Mudlor, ada baleho mengenai anggaran dana desa ini untuk apa aja. Baik, terima kasih Pak J yang ada di Porong. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu yang ada di Krian yang menanyakan, ini bukan menanyakan sebenarnya, lebih condong ke pesan untuk kita semua. Pesannya begini, kalau ada pemilihan kepala desa, kita harus lebih bijaksana dan jangan gampang tergiur uang. Karena kalau dipilih karena uang, takutnya nanti
aparat kepala desanya tidak amanah karena harus cari uang untuk kembalikan modalnya itu. Baik, matur suwun Mas Wahyu untuk himbauan dan juga pesannya untuk kita semua. Monggo, sebentar, saya sudah tersambung dengan Abah Heru Sultan ini. Ya, Abah Heru. Halo. Abah Heru. Iya, terputus. Ini coba mungkin bisa dihubungi lagi. Baik. Monggo, ada tanggapan nggih. Monggo Ustaz Makin. Terima kasih. Jadi pertanyaannya dari Mas J itu yang di Porong. Jadi bukan seruannya Gus Mukdor itu. Itu perintah dari undang-undang. Jadi keterbukaan itu, transparansi itu, akuntabilitas itu perintahnya undang-undang. Kami sudah mengulas di pertemuan yang sebelumnya kan itu, di peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Betul. Yang itu menjelaskan minggu kemarin itu ya. Iya, baik. Bahkan bukan saat perencanaan itu dipublish. Ya. Nah, jadi ini mau bikin ini dipublish. Oh, ternyata anggaran yang mau disampaikan ini ada yang terlalu tinggi. Mungkin ini ada warga desa yang itu soal pembangunan ada insinyur. Iki Pak Kades ini tak bangun, aku sok bangun, sok ngewangi. Seharusnya tidak habis 200 juta. Cukup 100 juta lebih dikit lah. Wis ngotak gaeno RIB-nya, anggaran pembangunan itu, RAB-nya. Nah, rencana anggaran pembangunan. Itu kan sebuah bagian dari kita memotivasi dan memunculkan potensi yang ada di desa itu. Nah, termasuk ketika kemudian menjadi kesepakatan bahwa dalam tahun ini desa ini bangun apa saja disebutkan. Nyun sewu, Mas Panji, saya ini kebetulan ketua takmir kan. Jadi setiap Jumat itu ada laporan keuangan yang harus diketahui oleh jamaah, diumumkan, kemudian juga dipublish di situ. Bahkan kegiatan-kegiatan rutin kayak Idul Adha itu kita kayak tahun kemarin itu 35 sapi dari program tabungan. Itu kita publish sampai sapi 1 namanya siapa saja. Kemudian yang nyumbang sampai sapi 35 itu semua tahu, ada 7 orang nama itu kita publish. Biar tahu namanya kita ini dana dari umat, dana dari masyarakat. Ketika itu kita pakai juga kita sampaikan. Sama dengan ini sebetulnya hakikatnya. Anggaran ini baik DD, ADD maupun nanti itu anggaran bagaimanapun itu adalah dari pajaknya rakyat. Dari uangnya rakyat. Kalau kemudian dari uangnya rakyat itu kemudian kita diamanai karena jabatan kan begituan, ada yang jadi kepala desa, ada jadi camat, jadi apapun ketika kita itu sebagai penanggung jawab anggaran, konsekuensinya adalah mempertanggungjawabkan anggaran itu. Dan salah satu petunjuk-petunjuk itulah yang harus dilakukan termasuk apa? Mempublish itu. Menurut saya tidak hanya baliho besar, bila perlu di tempat ibadah, di balai desa, balai RW dikasih yang mungkin tidak sebesar baliho, mungkin sifatnya kita bikin di situ pengumuman. Ya, ini nanti kan mesti ada orang kan baca itu. Benar. Kalau baca kemudian ada yang keliru sejak awal diluruskan, jangan kemudian sudah menjadi perusahaan hukum baru biyen iki lho. Ustaz Elingno, tapi tidak pernah diingatkan. Tapi mungkin tidak hanya sekedar pas baliho yang berisi rencana, tapi juga pas sudah selesai dilakukan, dianggarkan dan juga dikerjakan di situ juga kalau perlu dimunculkan menjadi baliho juga begitu ya, Ustadz Makin ya. Itu kewajiban, itu salah satu ketentuannya. Jadi ketika selesai, itu kan nanti ada masa, istilahnya ada masa rawat, ada masa evaluasi, ada masa kemudian pemeriksaan, itu dipublish. Jadi siapa yang berhak? Ya masyarakat itu tentu ada yang pejabat yang pada proporsi dan sesuai dengan tupoksinya kan begitu. Oh bagian pemeriksaan, nanti mungkin turun. Oh benar ini. Oh laporan dari administrasi ada yang salah, segera dibenarkan. Nah, kalau itu sudah mulai menjadi sebuah style dari kepala desa, tidak kemudian ongkang-ongkang saja. Nyun sewu loh. Ini seringkali persoalan itu muncul selain dari DD adalah aset desa. Dari tanah kas desa itu BUMDes-nya sekarang yang bagian itu ini harus ada SUP sehingga ke depan tidak ada potensi baik itu yang BUMDes yang artinya menjadi besar maupun BUMDes yang hanya menyedot anggaran. Harus diantisipasi.
Baik. Ya, Ustadz makin saya ke Abah Heru Sultan kembali. J, Abah Heru? Ya. J, Abah Heru, kalau pas pelantikan kemarin ada 6 poin yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Gus Mudlor pada waktu memberikan sambutan. Di antaranya ini yang pertama begitu ya. Harus ada koordinasi antara Pemdes dan Pemkab dalam penanganan COVID-19. Kemudian penyusunan RPJMDes harus maksimal 3 bulan pasca dilantik. Lalu percepatan pembangunan jalan desa. Kemudian tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Lalu ada pengembangan BUMDes, badan usaha milik desa, dan komunikasi, ada ruang komunikasi yang intens antara pihak Pemdes, Muspika hingga Pemkab. Kalau kepala desa sendiri mensikapi dengan 6 poin ini seperti apa? Kalau menurut Anda ini, Abah Heru? Sebetulnya 6 poin yang disampaikan oleh Bupati Gus Mudlor itu sebetulnya sudah dilaksanakan. Hanya ada 1 poin tentang percepatan itulah. Dengan katanya tadi ada Ceklongan Sewu itu ada program baru yang akan diberi kewenangan kepada desa maupun ke kecamatan kan gitu ya. Tapi kalau akuntabel elektabilitas, memang apa disampaikan Ustadz Makin tadi, kapasitas pemerintah desa ini, satu, dalam pembuatan APBDes, ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, gitu loh. Sehingga kalau detail, itu item per item, itu sudah masuk kepada perencanaan gitu loh. Ya mungkin 1-2 ada teman-teman yang punya niat jahat, tapi secara umum desa itu ada diskudes. Sistem keuangan desa itu sudah diatur dan di situ sudah ada koordinatnya, sehingga kalau desa ini melaksanakan kegiatan yang menyimpang itu sudah ketahuan gitu loh. Karena apa? Mulai dari pengambilan surat permintaan pembayaran kita dari bank, peruntukannya sudah jelas, Mas Panji, gitu loh. Nah, peruntukannya sudah jelas, sehingga apa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dengan cara sesuai instruksi Menteri Desa itu harus dipaparkan secara rinci. Tapi kekurangan kita itu kan ada yang memang kurang mengerti. Memang masyarakat itu memang ada yang memang tidak sepaham. Nah ini banyak pertimbangan sebetulnya. Nah BPD ini ikut merencanakan, ikut mengesahkan. Sehingga peran dan fungsi BPD itu kalau memang ada kekeliruan, kalau sinkronisasi sudah baik, insya Allah itu saling mengingatkan. Karena kita yang sudah direncanakan, ini semuanya sudah dilaksanakan. Mungkin 1-2 lah apa yang disampaikan oleh Ustadz Makin itu niat jahat itu. Tapi secara umum, kita sudah ada panduannya. Jadi untuk percepatan pembangunan elektabilitas, percepatan pembangunan ini dimungkinkan. Harus tadi sudah tak sampaikan tentang tugas dan tugasnya. Sehingga jangan sampai nanti kita melangkah itu salah. Nggak bingung gitu ya? Nggak bingung gitu ya? Betul. Nah, karena apa? Program percepatan, program yang sangat bagus untuk Ceklongan Sewu, baik normalisasi dan sebagainya, itu memang harapan semua. Yang dulu-dulu itu sudah dirangkum di Musrenbangdes. Tapi dalam pelaksanaan Musrenbang itu wujudnya yang kurang gitu loh. Ya, baik. Baik, ini tidak terasa waktunya juga sudah hampir mendekat ke jam 2 siang. Memang banyak hal yang ingin kita diskusikan, tapi ya karena waktunya juga terbatas. Terakhir ini Abah Heru Sultan sebagai representasi dari para kepala desa, ini apa yang perlu Anda sampaikan di dalam kondisi sekarang ini yang memang pemimpin mulai dari tingkat atas hingga tingkat desa sekalipun juga harus visioner, harus inovatif, pokoknya harus lebih begitu ya, supaya tempat
daerah yang menjadi kekuasaan atau wilayahnya ini maju begitu, karena tanggung jawabnya besar ini. Monggo Abah Heru. Closing statement tadi apa yang disampaikan Ustaz Makin, amanah itu memang berat Mas Panji. Jadi kita itu bagaimana ucapan dan tindakan itu yang harus diwujudkan sebetulnya. Sebetulnya kita itu kalau berbuat salah itu sudah jelas bertentangan dengan hati nurani. Cuma tindakannya ini, representasinya itu ya harus secara masif gitu loh. Dan dari masing-masing, baik pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, kalau sudah membuat program, ini harapan dari pemerintahan desa yang paling bawah, ini tindakan secara masif ini harus dilaksanakan secara istiqomah. Nah, bahasa Pak Makin tadi gitu. Nah, istiqomah inilah yang sangat penting. Jadi kita itu butuh dengan APBD yang begitu besar, tidak hanya tindakan-tindakan pembangunan, melainkan juga tindakan-tindakan kesejahteraan. Itu yang harus diutamakan juga gitu. Sehingga kita kalau sudah kebutuhan kesejahteraan bagi pelaksana itu terpenuhi, maksudnya itu terpenuhi itu tidak semerta-merta kita minta lebih, tidak. Yang diatur di amanat undang-undang itu insya Allah kita akan bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Jadi tidak hanya melulu ke soal infrastruktur, tapi kesejahteraan warga desa ini juga harus menjadi pokok perhatian juga begitu ya. Matur nuwun Abah Heru Sultan. Terima kasih untuk waktunya. Moga-moga. Ini kan Ustadz Makin ini juga sebagai pengurus PJNU. Itu bisa disosialisasikan melalui MBC hingga seranting. Pengertian agar penilaian ini tidak sepihak. Sehingga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ini betul-betul kalau ingin semuanya membangun desa, yang harus dikedepankan adalah inovasi untuk membangun desa. Dan suara Sidoarjo ini geliat terus, paling tidak menyuarakan, paling tidak ya semacam ini, karena sayangnya suara Sidoarjo ini kalah dengan suara Surabaya gitu loh. Lah bagaimana cara berimbang dengan suara Surabaya sehingga masyarakat Sidoarjo juga bisa corongnya suara Sidoarjo ini menjadi kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Terima kasih. Matur nuwun Abah Heru Sultan, salam juga untuk keluarga, semoga sehat selalu. Salam sehat. Terakhir Ustadz Makin, monggo. Ya. Jadi ini berarti menjadi banyak apresiasi Mas Panji, bahwa apa acara yang kita sampaikan ini kebetulan kolaborasi LPBANU dengan Suara Sidoarjo, ternyata responnya sekali lagi tidak hanya dengan kerjasama radio yang dilakukan mulai Trenggalek, Tulungagung sampai Sampang, Nganjuk dan lainnya, bahkan teman-teman yang di luar Jawa pun sempat tanya, karena kebetulan linknya dari Suara Sidoarjo ini kan juga ada di mana-mana. Mungkin dari segi yang lain di prosesnya itu kurang, dan saya juga merespon apa yang disampaikan oleh Abah Heru, bahwa memang peranannya ini tidak hanya peranan sektoral saja. Kita bicara kades, kita bukan tentu bahwa figurnya kepala desa saja. Di situ ada banyak potensi dan kekuatan yang biasa. Dan yang perlu kami sampaikan di garis bawahi, bahwa sumber anggaran itu bukan hanya dari DD-ADD. Tapi jadikan DD-ADD maupun anggaran yang lain yang sifatnya itu berasal dari rakyat bisa membangkitkan potensi pembangunan infrastruktur maupun yang sifatnya itu fisik dan non fisik. Karena bangun manusia ini bukan hanya bangun fisiknya saja, tapi mentalnya, spiritualnya itu juga sangat penting. Dan ketika berbicara seperti itu, kalau kemudian dikaitkan dengan fungsi dari agama sendiri, kita ngaji hukum ini, jadikan artinya modal ini, kalau kemudian mampu dimanage, ingat bahwa kades ini dalam proses menjadi figur seorang pemimpin harus paham bahwa pemimpin ini pasti bekerja dengan orang lain, dan yang di desa itu orang lain itu siapa, yang itu baik magnetnya maupun sebagai figurnya, mungkin keahliannya harus paham. Kemudian seorang pemimpin itu pasti bertanggung jawab, karena apa, menyangkut ini adalah akuntabilitasnya, dan begitu. Bahwa kades itu juga harus mampu menjadi penyeimbang
baik itu pencapaian tujuan tadi yang dituangkan dalam RPJM itu, dan kemudian bagaimana saat pelaksanaan dan saat pertanggungjawaban. Jadi ketika kita melakukan program ini harus paham itu ada keseimbangan, dan pemimpin juga harus berpikir bahwa Kades itu harus mampu berpikir secara analisa dan konseptual, bukan sekedar percaya kepada sekdes, bukan sekedar percaya kepada perangkat, tapi saling menjaga amanah itu sejati. Kemudian ada komunikasi. Nyun sewu loh, banyak persoalan-persoalan muncul itu karena apa? Persoalan terlalu sektorian. Urusan petok di, urusan kretek desa di bawah sekdes, karena sekdes orang lama. Nggak bisa. Apa yang terjadi kemudian konsep itu, kemudian layanan, yang penting layanan. Seringkali keluhan itu muncul berasal dari layanan kepada masyarakat yang kurang maksimal. Sehingga muncul proses dari keluhan-keluhan itu berimbas kepada program-program yang dirancangkan. Yang terakhir, yaitu mampu menjadi mediator, mampu menjadi sebuah kanalisator, bahwa kalau sekarang ini camat nggak direspon, ya harus punya inisiatif. Inisiatif apa? Ya kita sampaikan, konsultasi, mungkin kayak DBA. Kebetulan ABRU ini juga intens. Ketika persoalan-persoalan muncul, baik itu ke tipikor maupun pidana yang sifatnya itu berkaitan dengan personil seorang Kades, itu selalu sering konsultasi. Jadi itulah sehingga mencegah, lebih baik kita preventif. Jangan sampai ketika persoalan, termasuk saya jujur aja malu ketika kemudian kalau kita ada tempat wisata Lawang Sewu, kalau ke Sidoarjo ini kan Jeglongan Sewu. Nah, tidak kan gitu. Ini hal yang guyonan tapi anekdot yang tidak membangun. Nah, gitu loh. Nah, itu kan oh nanti Jeglongan Sewu ya Sidoarjo ya. Dulu Lapindo kan begitu kan. Ketika Lapindo itu persoalan orang tidak kenal Sidoarjo, tapi apa ini Lapindo kan begitu. Nah, jangan sampai nanti dikenal karena negatifnya. Tapi kalau sekali lagi dari desa dibangun luar biasa, saya yakin muncul benih-benih yang luar biasa dari potensi dari berbagai aspek, baik itu wisatanya, perekonomiannya, kerajinannya, kemudian hal-hal yang dulu Sidoarjo pernah sangat terkenal di era dulu itu diungkap kembali. Terima kasih. Baik. Kalau ada 1-2 kepala desa yang tersangkut hukum, mungkin itu hanya oknum gitu ya. Kalau mereka sengaja melakukan itu pelanggaran hukum. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwasanya masih banyak kok kepala desa yang luar biasa dedikasinya, luar biasa tenaganya, pemikirannya untuk bisa membangun dan memajukan desa tempat kelahirannya dan desa yang dipimpin. Kita support selalu kepala desa, semoga sukses dalam memimpin pemerintahan di lingkup desa masing-masing dan selalu sukses. Baik, terima kasih Ustadz Makin untuk waktunya. Terima kasih juga Abah Heru Sultan untuk waktunya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa majelis. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa ila qamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, baik di Sampang, Trenggalek maupun di Tulungagung serta di Nganjuk, kita sudah bersama dalam program Ngaji Hukum dengan tema Jurus Kades Terhindar dari Jerat Hukum. Bagian yang kedua bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH, Ketua LBPH NU Lembaga Penjualan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, dan tadi juga sempat narasumber yang lain yakni Heru Sultan, Lurah Swalo atau Kepala Desa Swalo, Kecamatan Balungbedo Sidoarjo, yang juga adalah Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo, juga hadir sebagai narasumber. Terima kasih untuk waktunya. Saya Panji pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.